Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkenanlah Tuhan untuk ibadah kami, ibadah pentahbisan 11 orang vikaris menjadi pendeta di GKPI. Semuanya biarlah Tuhan terjadi atas kuasa firman-Mu, dan firman-Mu itu kami dengarkan sekarang. Kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom buat Bapak Ibu yang sedang menonton live streaming di seluruh Indonesia. Pada ibadah pentahbisan Pendeta GKPI tahun 2021 ini, kita mendengar firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini, beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun, pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa-bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang berada di rumah ibadah ini, Bapak Ibu yang beribadah lewat live streaming, kita mendapat panggilan Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Secara khusus juga buat saudara-saudara vikaris yang akan ditahbiskan hari ini menjadi pendeta GKPI.
mendapat panggilan yang sama seperti kepada Nabi Yeremia. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sekilas kita mengikuti kisah Nabi Yeremia. Ia dipanggil Tuhan masih muda. Benar, dia dari keturunan imam, anak dari Hilkia. Dia menyadari begitu beratnya bekerja di ladang Tuhan. Tidak gampang. Tentu sebagai keluarga imam, ia melihat bagaimana para imam-imam melayani di rumah Tuhan. Sekarang gilirannya Tuhan memanggil Yeremia. Dan Yeremia menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda." Dari sudut budaya itu memang betul, memang bagaimana seorang muda bisa menasihati orang yang lebih tua. Bagaimana seorang muda dipercayakan tugas yang sangat besar untuk mempertobatkan satu bangsa yang tegar tengkuk, Israel. Aku masih muda dan aku tidak pandai bicara. Doa kami semua yang hadir di sini untuk 11 pikar ini, Tuhan menyanggupkan Anda melakukan tugas panggilan ini. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan." Amanah yang tidak bisa ditolak. Apabila hari ini tahbisan itu anugerah Tuhan buat 11 pikaris, amanah yang tidak bisa ditolak, diaminkan dan dikerjakan. Kenapa? Sekali lagi saya menyampaikan bahwa tugas itu tidak gampang. Memakai jubah hitam ini dengan stola dan juga dengan beb yang putih ini indah. Tetapi tidak terlepas daripada tantangan-tantangan. Tetapi kita di sini adalah para hamba Tuhan yang akan mendukung 11 pikaris yang akan menerima tahbisan ini. Mau disampaikan, tugas ini bukan dari dirimu. Kekuatanmu bukan dari dirimu. Tetapi Tuhan yang memampukanmu. Sehingga Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau." Demikianlah firman Tuhan. Aku menyertai engkau. Seberat apapun tugas yang akan diemban itu, inilah jaminan Tuhan untuk kita. Inilah jaminan yang diberikan untuk 11 pikar yang akan menerima tahbisan hari ini. Amin. Saudara, demikianlah Yeremia melakukan tugas kenabian lebih daripada 40 tahun lamanya, mulai dari Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim dan Zedekia. Kurang lebih 40 tahun. Yeremia dengan setia menyampaikan firman Tuhan,
menegur raja-raja yang menyimpang dari jalan Tuhan, menegur imam-imam yang bekerja di rumah Tuhan, dan menegur masyarakat yang sudah menduakan Tuhan. Sekali lagi, efeknya Yeremia dibenci. Salah seorang imam di rumah Tuhan namanya Pasyur memukul Nabi Yeremia, memasungkan dia di pintu gerbang Benjamin yang ada di atas rumah Tuhan. Sudah dibenci, dipukul, dipasungkan kembali. Tetapi apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, itu nyata dalam kehidupan Yeremia. Penderitaan demi penderitaan dilalui, tetapi Yeremia tidak mundur sekalipun selaku manusia. Dia memiliki kegoncangan hati. Aku memberitakan yang baik, kenapa harus aku dibenci? Aku mengiyakan Tuhan, tetapi kenapa banyak masalah yang timbul? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan itu adalah bahagian daripada spiritualitas. Spiritualitas itu menyeluruh dalam kehidupan kita. Lalu Yeremia menyebutkan satu hal. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dan tangan orang-orang yang berbuat jahat. Pujilah Tuhan. Yeremia 20 ayat 13. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dia tidak takut. Sekarang pada perikop ini Yeremia diutus memasuki istana. Dan 3 komponen menjadi sasaran firman dari Yeremia. Yang pertama, raja, keluarga raja. Yang kedua, pegawai-pegawai istana. Yang ketiga, rakyat. Jadi keseluruhan, rajanya, pegawainya, rakyatnya, yang masuk melalui pintu gerbang. Dan saya katakan ini, Yeremia bukan menyampaikan firman ini atas dasar kebencian. Kalau ada orang memakai ujung ini menyampaikan emosionalnya, mungkin itu kurang baik. Tetapi Yeremia menyampaikan ini bukan karena emosionalnya melihat orang di situ. Bukan reaktif dia. Selalu dia katakan, Ko amar Yahweh. Beginilah firman Tuhan. Dia tidak katakan, yang kualami semalam di pertanyaan begini, yang kudengar semalam desas-desus begini, tidak seperti itu. Tetapi yang dikatakan sekarang adalah, Ko amar Yahweh. Beginilah firman Tuhan. Shema Israel. Dengar firman Tuhan ini. Tidak ada bencinya sama raja. Tidak ada bencinya sama pegawai dan rakyat. Dia hanya mau mereka bertobat. Sekali lagi, Yeremia hanya mau bertobatlah raja ini. Bertobat pegawai dan rakyat ini. Supaya Israel ini setia dengan janji Tuhan dan Tuhan akan memberkati umatnya. Ada 5 hal yang diingatkan Yeremia kepada raja, kepada pegawai-pegawai, dan kepada rakyat. 5 hal. Yang pertama, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lakukan keadilan dan kebenaran. Keadilan di sini, kalau bahasa Batak, radoti uhum, dot hati goran. Uhum, judgment. Kalau ini sekarang, lakukan mispat dan sedekah. Mispat ini bisa berarti peraturan-peraturan.
Mispat bisa berarti hukum, mispat bisa berarti keadilan. Berarti yang disukai Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang disampaikan bahwa raja dan pegawai-pegawai dan juga rakyat dipanggil untuk satu tanggung jawab: lakukan mispat dan sedekah, lakukan keadilan, lakukan hukum, lakukan peraturan dan kebenaran. Yang kedua, lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Tidak boleh orang yang percaya kepada Tuhan tukang rampas. Cukupkan dirimu. Bekerja tangannya dan kakinya untuk Tuhan. Yang ketiga, jangan menindas. Yang kuat dan lemah, yang kuat menolong yang lemah, yang besar menolong yang kecil, yang kaya menolong yang miskin. Paulus katakan, bukan supaya berlebihan, tetapi supaya ada keseimbangan, supaya ada al-mizan. Ini bahasa Arabnya, supaya ada al-mizan, keseimbangan. Jangan menindas, saudara. Yang keempat, jangan perlakukan orang asing, yatim, janda dengan kasar. Gara-gara mereka ini tidak memiliki kekuatan, gara-gara mereka tidak memiliki backing, jangan seenaknya ngomong dengan orang-orang yatim, orang asing, atau janda. Yang kelima, jangan menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Bisa jadi memang dalam suatu negara yang kacau balau, yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Bisa jadi itu. Nah, Bapak Ibu, kita yang ada di sini, ada dari pemerintah, ada dari tokoh masyarakat, ada pemimpin lembaga gereja, ada para rohaniawan, ada mungkin pengusaha. Apapun tupoksi kita sekarang, Bapak Ibu, diizinkan Tuhan, kita dipanggil untuk melakukan kelima hal yang disampaikan tadi. Ya, kita dipanggil untuk melakukannya, yaitu melakukan keadilan kebenaran, melepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, jangan menindas, jangan perlakukan orang asing, yatim, janda dengan keras, jangan menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Ini menjadi panggilan kita semuanya, Bapak Ibu. Jika kita melakukannya disebutkan oleh Yeremia, maka Israel, maka istana itu akan memiliki raja-raja yang diberkati Tuhan selamanya. Jika kita melakukannya, maka kita akan memiliki umat, memiliki satu gereja, memiliki satu bangsa yang makmur dan jaya, karena Tuhan memberkatinya. Tetapi jika kita tidak melakukannya, Tuhan sudah menyampaikan tadi, di hadapanku kamu memang seperti Gilead dan juga puncak gunung Libanon. Jujur, saya belum pernah dari Palestina, belum pernah. Tetapi referensi yang saya baca, Gilead ini tempat yang berbatu-batu tinggi dan ditumbuhi pohon-pohon. Jadi kalau disebut Israel dengan menjadi Gilead, berarti adalah suatu kerajaan yang kuat, yang dibangun dengan benteng yang kuat tembok. Kemudian kalau disebut dengan puncak gunung Libanon, ini memang satu gunung yang luar biasa tingginya, tingginya, dan ini ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Bagaimana sekarang umat Israel itu kuat dari sudut pertahanannya dan memang indah diberkati Tuhan, tetapi jika kamu mengingkari janji Tuhan, maka istana ini akan menjadi reruntuhan, kata Yeremia, akan menjadi
reruntuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi, siapa yang harus melakukan keadilan dan kebenaran Tuhan ini? Siapa? Kebetulan tidak berapa lama lagi bangsa kita akan merayakan ulang tahunnya yang ke-76. Saya kira tidak pernah usang, selalu baru. Firman ini tetap relevan, memanggil kita semuanya, entah kita Bapak Ibu selaku pejabat negara, entah kita ini sebagai pejabat gereja, sebagai tokoh masyarakat, sebagai warga jemaat, sebagai masyarakat biasa, kita dipanggil untuk tetap, untuk konsekuen melakukan 5 yang disampaikan Yeremia tadi, keadilan dan kebenaran Tuhan. Juga GKPI pada bulan ini akan memasuki usianya yang ke-57 tahun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam usianya yang 57 tahun ini, tentu kita diajak introspeksi diri untuk mempertanyakan sudah sejauh mana kita persiapkan gereja kita ini dalam hal pelaku keadilan dan kebenaran sebagaimana disampaikan firman ini tadi. Seperti yang disampaikan kepada Yeremia, bahwa melakukan ke-5 hal yang disampaikan ini tidak gampang. Ada banyak kesulitan, tetapi kita harus percaya pada ibadah ini kita dikuatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita jika kita mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Janganlah kita Bapak Ibu menunggu siapa yang melakukan untuk saya atau siapa melakukan untuk dia. Firman Tuhan hari ini, kalau Tuhan melalui Yeremia memanggil, lakukan keadilan dan kebenaran, semuanya ini dimulai dari diri kita. Mari kita mulai melakukan keadilan itu dari diri kita kepada orang lain. Jangan kita menunggu orang lain melakukan keadilan dan kebenaran untuk kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga yang sangat penting dari firman ini adalah jangan melupakan Tuhan. Ini, jangan melupakan Tuhan. Dalam firman ini tadi disebutkan, kalau Tuhan meruntuhkan istana Israel menjadi reruntuhan, dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, ketika mereka bertanya mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini, orang akan menjawab, mereka telah melupakan perjanjian Tuhan. Mereka telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepada Allah lain. Saudara-saudara, kekristenan kita sudah di atas ratusan tahun. Dan GKPI sudah 57 tahun bulan ini. Kita yang datang, para pendeta sekarang ini, ada yang dari kota, ada yang dari desa. Kira-kira bagaimana sekarang GKPI menyikapi okultisme? Okultisme. Israel adalah umat yang religius. Israel yang memiliki ikatan janji kudus dengan Tuhan. Aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Dan mereka menyepakati 10 hukum Taurat untuk dilakukan. Tetapi dalam kenyataannya, sering
umat Israel itu jatuh bangun soal kemurnian kesucian iman. Mudah-mudahan dengan pelayanan kita, warga GKP di seluruh Indonesia tidak terlibat dengan okultisme. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, karena apa? Ini yang sangat yang menjijikkan di hadapan Tuhan jika mereka ini mengingkari janjinya dan melupakan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang menduakan Tuhan ini bergereja, dia bergereja. Membayar kewajiban, ya. Pertanyaan, ya. Kur, ikut. Tapi dia masih mencari jimat. Sudah ikut ibadah dia masih membawa sesembahan untuk nenek moyang. Dia masih menyembah pohon dan batu. Apakah warga GKP masih ada di usianya yang 57 tahun ini yang seperti itu? Nah, sekarang diutus 11 orang pikaris. Bahwa 11 orang pikaris ini akan didapatkan menjadi pendeta untuk menjernihkan, merefresh janji Tuhan dengan GKP. Supaya umat Tuhan ini tidak melupakan janji Tuhan. Kira-kira tahun 64. Yang tua kebetulan tidak ada di sini. Hanya Anang Simarmata ada di sana ya. Yang agak mungkin lebih tua. Dari Tomuan. Waktu berdiri GKPI, kalau tidak salah ada 3 hal yang disampaikan. Kerinduan GKPI untuk Tuhan. Kerinduannya untuk Tuhan. 1. Tuhan, kami tetap berpegang kepada keyakinan gembala yang baik. Oleh karena itu ketika itu saya kira semua umat Tuhan GKPI berdoa, bukan hanya Yesus yang disembah gembala yang baik, tetapi mereka mau bahwa pendeta-pendetanya, pelayannya adalah gembala yang baik. Yang kedua, membayar hutang penginjilan. Kita boleh menguji penginjilan kita mulai tahun 64 sampai sekarang. Dan untuk periode ini, kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, mari kita kembali lagi memekarkan church planting, perintisan jemaat baru. Perintisan jemaat baru. Ada 2 cara. Dengan penginjilan di daerah-daerah terpencil atau penginjilan di kota-kota besar di mana ada perumahan-perumahan. Di sana kita boleh mendirikan GKP. Jangan lupa kita. Oleh karena itu saya meminta supaya memimpin jemaat khusus jangan puas dengan jemaat khususnya. Tolong dibuat juga pembinaan jemaat yang baru. Dan yang ketiga, ketika GKP berdiri, dan ini selalu slogannya, melayani bukan untuk dilayani. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Dari sudut kemanusiaan, kita pun ingin mau dilayani. Tetapi ada satu hal sekarang melalui penghabisan 11 pikar ini. Bersediakah Anda menjadi pelayan? Janganlah Anda hanya yang bertugas. Bertugas dan melayani itu berbeda. Petugas dengan pelayan itu berbeda. Saya sangat yakin. Walaupun di zaman modern ini, walaupun di tahun 2021 ini, dengan ketiga hal yang sudah didoakan para pendahulu GKPI, gembala yang baik, membayar hutang penginjilan, melayani bukan untuk dilayani, GKPI bisa besar Bapak Ibu Saudara-saudara.
bisa lebih besar. Prinsip kecilnya, mari kita Bapak Ibu melayani jemaat kita, mencintai jemaat kita. Sekali lagi saya menghimbau para pelayan, mari mencintai jemaat kita. Kiranya Bapak pelayan tidak mempersulit jemaat yang dilayani kepada Tuhan, tetapi harus membuka pintu gerbang selebar-lebarnya. Marilah Amanginang, aku akan menuntun engkau kepada Tuhan Yesus. Janganlah di antara kita Bapak Ibu menjadi penghambat datangnya warga jemaat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ini Amang? Sekarang COVID kan, PPKM, tutup gereja. Betul. Andai kata ini di tahun 70, maka media kita hanya radio dan telegram dan surat. Itu yang bisa kita lakukan pelayanan. Tetapi di revolusi 4.0 sekarang, walaupun banyak disrupsi yang ditimbulkan, tetapi ada peluang di mana kita boleh memberitakan Injil, memberikan metode dan pemahaman yang baru untuk marturia, untuk koinonia dan diakonia melalui pelayanan online. Ada berapa yang Bapak Ibu sapa tadi pagi menyampaikan selamat hari Minggu? Ada berapa yang Bapak Ibu kirim doa untuk jemaat tadi pagi atau hari ini? Tuhan sudah membantu kita untuk melayani. Dan juga ada peluang melalui keganasan COVID-19 ini. Melalui itu kita melihat salib Kristus yang turut menderita bersama umat. Kristus yang turut menderita bersama dengan umat. Yang boleh kita layani Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun tidak seperti biasa, walaupun harus tanda kutip, walaupun kita tidak harus merubah dogma kita, tetapi untuk COVID ini misalnya kita harus merumuskan sesuatu, bagaimana kita melayani, bagaimana kita menghadirkan bahwa Kristus yang turut menderita bersama dengan umat ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk vikaris yang akan ditahbiskan 11 orang. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada saudara. Sekali lagi, tahbisan ini berasal dari Tuhan. Tugas yang Bapak Ibu akan emban berasal dari Tuhan. Jaminan keselamatan yang akan Bapak Ibu terima adalah dari Tuhan. Berkat Tuhan akan Anda terima. Berkat GKPI akan terjadi jika kita memulainya, jika kita setia melakukan firman Tuhan itu. Amin. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Mampukan kami Tuhan melakukan itu dalam semua lini kehidupan. Ya Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa kepada-Mu. Datanglah Tuhan, urapilah 11 vikaris GKPI yang akan menjadi pendeta di GKPI. Jadikanlah mereka seperti Nabi Yeremia di masa yang sulit, di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini mereka melihat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Bahwa walaupun di masa pandemi ini dengan melaksanakan PPKM, tetapi mereka mendapat berkat Tuhan, penahbisan mereka. Biarlah ini menyemangati, memotivasi mereka bahwa di dalam nama Tuhan,
tidak ada jalan buntu. Bahwa orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan selalu mendapat jalan yang lurus dan pekerjaannya diberkati Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu seluruh Indonesia. Ada banyak jemaat-jemaat yang tutup beribadah karena banyak anggota jemaat yang terpapar COVID. Kami tahu bahwa Kristus turut menderita bersama kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami walaupun kami menderitanya. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan akan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan akan memberikan makanan secukupnya buat setiap anggota jemaat yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan harian. Tuhan akan membuka belas kasihan orang-orang yang memiliki untuk berbagi dengan yang lain. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan menggelorakan semangat melayani dari setiap pelayan, jangan berdiam diri, walaupun kami tidak beribadah di gereja. Biarlah kami Tuhan boleh hadir di rumah setiap anggota jemaat. Juga kami berdoa, berkati Tuhan jemaat-Mu, jemaat khusus GKP Sidikalang Kota ini, yang menjadi tuan rumah pentahbisan pendeta ini. Itu adalah suruhan Tuhan. Mereka menerima pertolongan Tuhan, sehingga penahbisan akan berjalan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat buat GKP. Ya Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk semua pendeta yang hadir di sini, yang mendoakan adik-adiknya ini menerima tahbisan hari ini. Sertai Tuhan, kuatkan, dengarkan doa mereka, dan pelihara hamba-hamba-Mu ini semuanya, pelihara keluarga, pelayanan mereka, dan juga 11 spikaris yang akan menerima tahbisan ini. Tuhan ampuni mereka untuk semua kesalahan mereka. Tahirkan mereka Tuhan, dan panggil namanya. Beri urapan-Mu Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu. Kami berdoa, ibadah ini kiranya menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.